Hello guys, welcome back to the third lesson of the course pengantar bahasa Inggris untuk SBMPTN, dasar-dasar tata bahasa Inggris atau grammar, yaitu Simple Future Tense. Seperti biasa, gua Vanessa Virginia dan lo bisa panggil gua Vanes atau Nesa. Sekarang gue lagi kuliah di UI, jurusan gue akuntansi. Gue bisa 3 bahasa, Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dan lo bisa pakai salah satu dari 3 bahasa itu untuk ngomong sama gue. Asal jangan dicampur-campur aja, nanti gue bingung. Atau lo juga bingung nanti. Dan untuk course dan lesson ini gue akan ngomong pakai Indonesia dan Inggris. Karena pakai Indonesia karena biar lo lebih ngerti, dan Inggris itu biar karena memang ini belajar bahasa Inggris, jadi mau nggak mau lo harus ngomong bahasa Inggris. Alright. Soal hobi, I love reading because reading is a magical time spender for me. Dan menurut gue udah gitu aja deh basa-basi dan perkenalannya. Dan kalau menurut lo course dan lesson ini berguna buat lo, silahkan follow gue di unacademy.com/user/funfear98. Let's get started guys. Simple future tense. Ini adalah salah satu tenses yang paling sering digunakan di dunia ini, karena ini juga salah satu tenses yang paling mudah menurut gue. Peraturannya nggak ribet, dan bener-bener nggak ada aturan-aturan yang sangat membingungkan kalian semua. Jadi ini bener-bener tenses yang mudah. Jadi gue harap dengan mendengar lesson gue kali ini lo bakal langsung ngerti, karena memang ini gampang. Bayangin aja gue udah ngomong gampang berapa kali coba, saking gampangnya. So why do we use simple future tense to show a future action which is not planned at all? Jadi kita menggunakan simple future tense untuk menunjukkan kalau tindakan ini akan terjadi di masa depan, but it is not planned at all. Patternnya subject will shall plus verb one, atau kalau tidak ada verb kita menggunakan be, adjective prepositional. Yang perlu diingat, shall is only for subject I and we. Jadi semua subjek, entah itu he, she, it, I, you, we, they, I dan we, apapun deh semuanya, singular, plural itu pakai will. Semua bisa pakai will. Tapi yang bisa pakai shall itu cuman I and we. Kalau untuk mengungkapkan yang negatif sentence, kita pakai ini. Subject plus will not, dan atau singkatannya won't plus verb one or be adjective prepositional. Kalau mau ngomong pakai shall, bisa begini, subject plus shall not, kalau disingkat jadi shan't plus verb one or be adjective prepositional. Kalau untuk bertanya sama aja seperti yang lalu, will-nya pindah ke depan jadi will subject verb one or be adjective prepositional, atau pakai shall juga sama, will dan shall-nya tinggal diganti doang. Yang penting diingat apa? Will bisa untuk all subject dan shall cuma bisa untuk I and we. If we want to indicate a future action which is planned before the time of speaking, we use going to form. Tadi simple future tense yang will, shall itu untuk suatu tindakan yang belum direncanakan, tidak direncanakan. Sedangkan kalau kita mau ngomong sesuatu yang telah kita rencanakan, kita pakai going to form. Patternnya juga gampang aja, 3 ini. Subject plus is MR, going to plus verb one, yang diikuti dengan future time expression. Kalau negatif tinggal tambah not, kalau bertanya tinggal diubah ke depan is MR-nya. Masih ingat kan gengs? Is MR siapa aja? Pakainya yang mana aja? Ini nih diingetin lagi. Kalau he, she, it singularnya pakainya is. Kalau I hanya satu M, sedangkan you, we, they plural noun pakainya are. Future time expressions are often appeared in simple future tense. Dan memang iya, kayak yang going to form itu, yang tadi, yang sebelumnya, yang ini, dia akan selalu diikuti future time expression tanpa pengecualian, karena ini namanya sudah di plan, sudah direncanakan, jadi lo biasanya akan state waktu kapan lo akan ngerjain. Dan future time expression ini contoh-contohnya ada tomorrow, ada today, tonight, the day after tomorrow, soon, atau in. Yang itu contohnya in this week, in this month, itu dalam minggu ini, dalam bulan ini. Kalau ada next, contohnya next week, next Monday, minggu depan, Senin depan. Lalu ada this coming or upcoming, contohnya kayak this coming Tuesday, Selasa yang akan datang ini artinya. Lalu ada this yang
Contohnya ada this evening, yaitu sore ini. Biasanya digunakan kalau misalnya lu ngomongnya itu misalnya pas pagi, lu mau ngomong gue akan pergi ke sono sore ini, jadi pakai this evening. Kalau ada later this afternoon, contohnya itu kayak nanti siang, mau ngomong nanti siang kayak gitu. Lalu in the future yang artinya di masa yang akan datang, in the immediate atau near future, di masa yang akan datang dalam waktu dekat. Contoh-contohnya nih, I will borrow her book tomorrow morning. I bisa pakai will atau shall, sedangkan di sini dia pakai will, nggak ada masalah. Setelah will kita menggunakan verb one, jadi borrow in its original form, verb one. Lalu diikuti dengan future time expression, tomorrow morning. Lalu yang kedua, they are going to attend Jessie's birthday party tonight. Kenapa pakai going to? Karena sudah direncanakan. Sedangkan yang nomor satu tadi pakai will berarti dia belum merencanakan. Maksudnya dia belum tentu akan mengembalikan buku itu besok pagi. Kayak gitu. Bedanya cuma gitu doang. Tapi kalau lu udah pasti, lu udah yakin, lu udah fix, biasanya orang pakai going to. Jadi ini they menggunakan are pasangannya. Ada going to, attend, verb one. Lalu ada time expressionnya tonight. Lalu yang ketiga, mother won't cook lunch today. Ini nggak ada masalah apa-apa. Mother won't cook lunch today. Is easy, right, guys? Lalu yang keempat ada the boys aren't going to follow the SBMPTN test next year. Ini juga nggak ada masalah. The boys itu plural, diikuti dengan are. Dia tidak, jadi aren't. Lalu going to diikuti dengan verb one, follow. Lalu ada past time, future time expressionnya itu next year. Yang kelima ada shall we have gym later? Karena dia ada we, jadi kita boleh pakai shall. Tapi kalau kita mau pakai will, boleh juga, nggak ada yang salah. Will we have gym later? Sabi. Yang keenam, am I going to be there soon? Ini juga nggak bener. Ini juga bener. Kayak, apakah saya akan berada di sana segera? Kayak, ya udah bener. Kenapa nggak ada yang salah? Lalu yang ketujuh, ini perlu diperhatikan yang nomor 7 ya. It is very cloudy now. It is going to rain. Apa yang lo perhatiin dari kalimat ini? Going to-nya nggak diikuti future time expression. Padahal tadi gue bilang going to itu pasti diikuti future time expression karena udah direncanain. Kenapa begini? Lihat kalimat di depannya. It is very cloudy now. Sekarang mendung. It is going to rain. Akan hujan. Jadi, hujan ini pasti terjadi gak? Akan segera terjadi. Karena dia udah mendung, pasti ini akan terjadi. Jadi, kalau lo ingin mengungkapkan suatu tindakan di masa depan yang akan segera terjadi, lo gak apa-apa nggak pakai future time expression, lo cuma pakai going to aja. Orang udah langsung ngerti, oh pasti bakal terjadi, kayak gitu. Ngerti guys? Sip, mantep abis. Cepet banget nih udah sampai conclusion, gila. Gue harap sampai conclusion ini lo udah pada ngerti, lo udah ada bayangan simple future tense itu gimana dan bisa menggunakannya dengan baik di kehidupan sehari-hari ataupun untuk SBMPTN nanti. Oke, conclusion yang pertama, simple future tense ini digunakan untuk future action, dan kalau belum direncanakan kita pakai will, kalau udah direncanakan pakai going to. Lalu yang kedua, will and shall is used before verb depending on the subject. Jadi seperti yang gue bilang, yang harus diingat cuma satu. Shall itu cuma untuk I and we, sedangkan will itu untuk semua subjek, termasuk I and we itu sendiri. Lalu yang ketiga, when there is no verb, use be after will or shall or going to. Yang kayak tadi, formnya patternnya subject plus will, shall, be, adjective, preposition, noun. Jadi kalau apapun yang nggak ada kata kerja, setelah will, shall, going to itu pakai be. Oke, gengs, jangan dilupakan. Yang terakhir, it is often found future time expression in simple future tense. Seperti yang gue bilang kayak tomorrow, soon, today, this year, last. 2 days later, pokoknya banyak banget. Dan ini biasanya sering ditemukan future time expression-nya. Apalagi di formnya going to, itu biasanya selalu ditemukan. Kecuali seperti yang gue bilang, kalau dia akan segera terjadi, nggak usah dipakein future time expression juga nggak apa-apa. Udah nih, selesai nih, simple future tense. Gimana guys? Gampang nggak? Kalau gue bilang sih gampang. Tapi kalau lo masih nggak ngerti, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Tenang, masih ada Q&A, question and discussion, setelah lesson-lesson berikut ini selesai. Dan di sana lo akan belajar lebih dalam lagi. Gue akan kasih soal-soal, dan lo pasti akan bisa menguasai simple future tense dan tesis-tesis apapun yang ada di course ini. Jadi sekian dulu dari gue. Seperti biasa,
Thank you most. Thank you. Aduh, thank you aja. Thank you very much for watching and see you again guys. Bye bye.